Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, para peserta didik baru UPT SMP Negeri 17 Gresik. Marilah kita ikuti dengan seksama materi MPLSB, materi masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan di UPT SMP Negeri 17. Selamat mengikuti. Berikut adalah tata cara berkendara yang baik dan benar di Indonesia. Siapkan perlengkapan berkendaraan, helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor. Cek kondisi dan kelengkapan kendaraan, memasang kaca spion yang tepat, lampu yang benar, kendaraan berfungsi dengan stabil, klakson berfungsi dengan baik, dan kelengkapan lainnya harus terpenuhi untuk keselamatan Anda ketika berkendara. Lengkapi surat-surat SIM A bagi pengemudi kendaraan roda 4 dan SIM C bagi para pengguna kendaraan roda 2. Cek kelengkapan berkendara lainnya seperti membawa STNK, surat tanda nomor kendaraan yang masih berlaku ketika ingin berkendara di jalan. Tata cara melambung kendaraan yang benar. Pastikan tidak ada kendaraan yang melintas pada lajur kanan saat mendahului. Pastikan aman situasi dari arah belakang. Usahakan untuk tidak menyalip lewat sebelah kiri. Pastikan lampu sen kanan mobil yang akan disalip tidak menyala atau berkedip. Jangan menyalip di tanjakan atau tikungan. Tata cara berbelok yang benar. 1. Nyalakan lampu sen. Jangan lupa untuk menyalakan lampu sen sebelum ambil jalur kanan untuk memutar balik. Ini sebagai penanda agar kendaraan di belakang dapat mengetahui kendaraan Anda akan mengambil jalur ke arah kanan. 2. Putar pada tempatnya, memutar balik pada yang sudah disediakan, di mana biasanya akan terdapat rambu putar balik, serta hindari memutar balik pada tempat yang dilarang. 3. Ambil jalur kanan. Pilih jalur paling kanan sebelum putar balik dan lihat spion kanan apakah ada pengendara lain atau tidak sebelum memutar balik. 4. Mengalah. Saat akan memasuki jalur lawan arah, berilah kesempatan kendaraan dari posisi lawan arah tersebut untuk dapat melewati jalur yang akan dilalui kendaraan kita. 5. Jangan mengambil jalur mobil lain. Setelah dirasa aman, berputarlah secara perlahan dan hindari sudut belok yang terlalu besar karena dapat mengambil jalur kendaraan lain. Bila ada kendaraan bermotor yang datang dari lawan arah pada jalur yang akan dilalui untuk putar balik, sebaiknya segera diberikan kesempatan kendaraan bermotor tersebut untuk lewat terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menghindari tertabrak kendaraan bermotor yang ingin mendahului tanpa memperhatikan bahaya yang akan terjadi. Tata cara melewati persimpangan. Adapun bunyi dari pasal tersebut yakni 1. Pengemudi yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang, serta memberikan lampu isyarat atau sen. 2. Pengemudi yang akan berpindah lajur juga wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, samping, belakang, serta memberikan lampu isyarat sen. 3. Pada persimpangan jalan yang dilengkapi lampu lalu lintas, pengemudi dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu. Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi wajib memberikan hak utama kepada A. Kendaraan yang datang dari arah depan dan atau dari arah cabang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan. B. Kendaraan dari jalan utama jika pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan jalan. C. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan 4 atau lebih dan sama besar. D.
kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kiri di persimpangan 3 yang tidak tegak lurus atau kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan yang lurus pada persimpangan 3 tegak lurus. Jika persimpangan dilengkapi dengan alat pengendali lalu lintas yang berbentuk bundaran, pengemudi harus memberikan hak utama kepada kendaraan yang lain yang datang dari arah kanan. Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi kendaraan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan atau ada isyarat lain mendahulukan kereta api dan memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel. Demikian aturan tata cara berlalu lintas yang benar di Indonesia. Mari kita wujudkan Indonesia Zero Accident. Ingat, kecelakaan dimulai dengan adanya pelanggaran lalu lintas. Etika atau perilaku mengemudi berisiko yang mengabaikan keselamatan di jalan. Perilaku mengemudi berisiko adalah perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan di jalan raya. Kondisi lalu lintas sangat berpengaruh terhadap perilaku pengemudi. Di antaranya seperti peningkatan jumlah kendaraan di jalan raya yang tidak terkendali, prasarana jalan yang belum memadai, jumlah penduduk yang sangat besar. Akibat dari ketiga poin di atas tersebut membuat pengendara cepat mengalami kelelahan, frustasi, stres, tidak sabaran hingga emosi yang lepas kendali. Sementara perilaku mengemudi berisiko, risky driving behavior, seringkali mengabaikan keselamatan berlalu lintas dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Misalnya saja, melawan arus, berhenti di tikungan, menyerobot lampu pengatur, masuk jalur busway, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Akibat dari pelanggaran yang dilakukan tersebut, tentu saja berimbas pada kesemrawutan, bahkan kemacetan yang panjang. Kesabaran saat berkendara sangatlah dibutuhkan, karena ketidaksabaran seringkali berakhir dengan kecelakaan. Faktor lain penyebab kecelakaan diantaranya tidak menjaga jarak aman dengan kendaraan di depannya. Bisa juga karena ngantuk dan lelah, atau karena kecepatan yang terlalu tinggi hingga hilangnya konsentrasi. Kondisi jalan raya dan lalu lintas saat tidak bersahabat terkadang berpengaruh juga kepada psikologis si pengemudi. Tergantung kecenderungan sikap dari masing-masing pribadi si pengemudinya. Apabila si pengemudi tergolong ke dalam sifat introvert dan psikologisnya sedang tidak stabil, biasanya akan tampak sangat murung atau sedih, tegang, tidak bersemangat, penuh perhitungan, kaku, dingin, pendiam, dan pasif. Namun bila kondisinya tidak stabil tapi kepribadiannya ekstrovert, biasanya si pengendara akan tampak merasa tidak tenang, berpola agresif negatif, dan berubah-ubah sikapnya. Dapat disimpulkan selalu panas dan bergejolak. Sebaliknya terjadi bila pengemudi atau pengendara psikologisnya tengah stabil dan bersifat introvert, maka tetap akan hati-hati, penuh tenggang rasa, damai dan terkendali, dapat dipercaya dan mampu mengontrol emosi. Bisa disimpulkan sebagai pribadi berhati tenang dan sejuk. Hal sebaliknya, bila psikologis pengemudi tengah stabil dan bersifat ekstrovert, biasanya tampil optimis, aktif dan bermasyarakat, cenderung bergembira, tampil seolah pemimpin yang merdeka, fleksibel, memahami perbedaan dan senang berkomunikasi. Atau dapat kita simpulkan sebagai pribadi yang hangat, selalu gembira dan bersemangat. Sikap pengemudi terhadap traffic light atau alat pemberi isyarat lampu lalu lintas. Ada perilaku yang menarik dari pengendara di negeri ini dalam menyikapi arti lampu lalu lintas. Kalau di luar negeri, merah itu berarti kendaraan berhenti. Sementara kalau di sini, di negeri yang kita cintai ini, merah itu berarti lebih kencang, apalagi jika belum lama merahnya.
Lalu kuning, kalau di luar negeri sana, artinya siap-siap berhenti dan kurangi kecepatan. Sementara kalau di sini, tancap gas nanti keburu merah. Yang sama mengartikan dari traffic light itu hanya pada saat warna hijau, yaitu kendaraan boleh jalan. Rata-rata laka lantas tahun 2014 sesuai data yang masuk kepada Korlantas diuraikan berikut ini. Jumlah kejadian mencapai 95.906 kasus. Rata-rata per bulannya 7.992 kasus, rata-rata per hari 263 kasus, dan rata-rata per jam mencapai angka 11 kasus. Jumlah yang meninggal dunia mencapai 28.297 orang. Rata-rata per bulan 2.358 orang, rata-rata per hari 78 orang, dan rata-rata per jam mencapai 3 orang. Jumlah yang mengalami luka berat 26.840 orang. Rata-rata per bulan 2.237 orang. Rata-rata per hari 74 orang. Dan rata-rata per jam mencapai 3 orang. Jumlah yang mengalami luka ringan mencapai 1.109.741. Rata-rata per bulan 9.145. Rata-rata per hari 301 dan rata-rata per jam mencapai 13 orang. Sementara jumlah kerugian material mencapai 250.110.380.000 rupiah. Rata-rata per bulan 20.841.531.667 rupiah. Rata-rata per hari 685.233.918 rupiah. Dan rata-rata per jam mencapai 28.550.413 rupiah. Demikian tadi salah satu materi MPLSP kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.